kejadian-kejadiannya apa saja, suasana apa yang harus dikondisikan agar supaya kita bisa masuk ke dalam pintu kun fayakun tadi. Nah, ini saya pikir pentingnya kita membaca kitab suci Al-Quran. Kita sikapi bahwa kitab suci Al-Quran ini bukan kitab bunyi-bunyian. Sekali lagi, bukan tempat kita belajar bahasa. Ini adalah kitab petunjuk dan kitab hikmah. Gitu. Jadi perlu bagi kita untuk ngerti apa yang kita baca tadi. Nah, kalau kita sudah ngerti, kita bisa ngambil hikmahnya apa di balik kejadian tadi. Petunjuk-petunjuknya apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita di alam dunia nyata ini. Ya, jadi kan tidak mesti sekedar hanya cuma bisa baca, tapi tidak memahami maksudnya saya arti dari pikir itu yang harus mulai diluruskan. Ya, selama ini kan kita sikapi kitab suci Al-Quran itu sebagai kitab kita belajar bahasa. Ya, atau mungkin kalau semakin dia pintar bahasanya, wah dia sudah hebat beragama. Saya pikir itu tidak jaminan, ya kan? Atau misalkan kitab suci Al-Quran itu disikapi sebagai jimat, ya, ditulis-tulis, ditaruh di dompet, ditaruh di atas-atas pintu. Saya pikir bukan untuk itu kitab suci Al-Quran diturunkan. Kitab suci Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini dengan tegas dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci sendiri, di dalam surat Yasin, bahwa ini adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk. Jadi yang namanya hikmah dan petunjuk itu apa? Itu yang harus disikapi. Ya, bagaimana kita bisa mendapat suatu hikmah kalau kita baca aja kita nggak ngerti? Bagaimana kita bisa dapat petunjuk-petunjuk di dalam sebuah kitab tadi kalau kita nggak ngerti? Saya ambil contoh misalkan begini. Kalau misalkan kita masuk dalam satu restoran, ya, kita masuk dalam satu restoran, di sana ada daftar menu. Daftar menunya ditulis dalam bahasa Rusia. Kita nggak ngerti, tulisannya bahasa Rusia kan kebalik-balik tuh. Nggak ngerti, ini mana angka, mana nama makanan, kita nggak ngerti. Kita pada saat itu lapar, kita pengen makan nasi, ya kan? Tapi karena kita nggak ngerti, wah, kita ngeliat yang model-model gini kayaknya nasi ini. Kita main tuding aja. Ternyata begitu keluar bukan nasi, ya kan? Ternyata begitu keluar katakanlah jagung atau apa, kan begitu. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin bisa dapat suatu petunjuk yang jelas dan benar, kita harus ngerti. Oh, kalau saya mau nasi berarti saya mesti ambil menu nomor 4. Dari kejadian ini kita bisa melihat bahwa pentingnya kita harus ngerti. Nah, sekarang kita singkirkan kasus ini, kita balik lagi ke dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana kita bisa ngerti petunjuk-petunjuk dalam kitab suci Al-Quran kalau kita baca nggak ngerti? Iya, betul sekali Pak Ustaz. Kan begitu. Saya ambil contoh misalkan begini. Banyak di antara kita memahami, ya saya katakan tidak semua, banyak di antara kita memahami bahwa alhamdulillah itu disikapi sebagai terima kasih kepada Allah. Kan begitu. Padahal pada saat kita buka ternyata artinya bukan terima kasih. Artinya adalah segala puja dan puji bagimu ya Allah. Nah, ini kan harus diluruskan. Nah, inilah tugas kita bersama termasuk MUI yang ada di Indonesia ini. Ya kan, supaya diajarkan kepada umat ini ngerti artinya agar supaya umat ini tidak sesat. Ini tanggung jawab MUI. Dan Departemen Agama. Dan kita semua. Saya pikir demikian. Baik, mohon maaf Pak Ustadz, kita potong terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Mana kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Kayak sport, sama get money. What do you think? Do you think you'd like to do this for a career? Walk with kids every day?
Saya sudah sampai di Baltimore, Amerika. Dari Semarang sampai Amerika. Kayak apa rasanya, pasti seger banget ya, udah pasti kebayang deh rasanya. Apa yang telah terjadi dalam sepekan terakhir? Octopus bowl atau takoyaki kami sudah jadi seperti ini. Meleleh-meleleh gitu ya rasanya, wah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul, dan tema kita untuk hari ini adalah mengenai kun fayakun. Dan langsung saja nih pemirsa ya, sebelum kita lebih lanjut lagi berbicara mengenai kun fayakun, kepada Bapak Ustadz Sony Sutrisna, serta akan menyapa Ibu Elizabeth ya Ibu ya. Ibu alhamdulillah datang ke sini dalam keadaan sehat ya Bu ya. Nah ini awalnya Ibu sampai datang ke tempat Pak Ustadz Sony Sutrisna ke Terapi Kolbu ini awalnya sakit apa ya Bu? Saya miom sama penebalan dinding rahim. Penebalan dinding rahim ini seperti apa tuh penebalan dinding rahim? Jadi pendarahan ya. Itu pendarahan tiap terus hari tuh? selama 2 tahun. Selama 2 tahun, jadi seperti menstruasi gitu ya Bu ya? Iya. Dan ini sudah sempat dicek ke dokter dan Sudah operasi. oh sudah operasi juga. Desember 2010 ya awal. Desember 2010 ya. Hiperplasia saya dioperasi. Tapi makin parah ya. Setelah dioperasi malah semakin parah. Ini dua-duanya nih, miom dan juga penebalan dinding rahim itu sendiri ya. Dua-duanya ada di rahim saya penyakitnya. Itu gara-gara apa Bu waktu itu menurut dokter? Nggak tahu ya. Tidak tahu ya. Dokter bilang nggak ngerti ya saya. Pokoknya itu saya kena penyakit itu mungkin udah lama ya. Saya pikir kan mensnya nggak teratur gitu kan tadinya saya. Iya karena saya sibuk kerja waktu itu ya. Jadi saya anggap ringan-ringan gitu. Ternyata pas Mikir kecapean kali ya, jadi menstruasi tidak teratur. karena saya kan kerja gitu kan. Terus pas saya ke dokter ya itu ditemukannya miom dan penebalan dinding rahim itu ya, dan sempat dioperasi juga ya. Iya. Dan ternyata memang setelah dioperasi ini malah semakin parah ya Bu ya, hasilnya. hiperplasianya dioperasi. Oh miomnya tidak? Miomnya belum. Jadi saya ada 2 tahap gitu. Dokter bilang kan dokter oksigennya bilang ada 2 tahap kamu dioperasinya. Pertama penebalannya dulu karena usia saya kan sudah 40 ke atas ya. Kalau perempuan kalau udah 40 ke atas itu penebalan dinding rahim tuh biasanya sering terjadi gitu. Terus ditambah saya kan hormon saya nggak stabil gitu kan. Ini hormon tidak stabil memang karena faktor tadi, karena kecapean itu atau memang ada faktor lainnya? Ya iya mungkin faktor itu faktor stres macam-macam kerja macam-macam. Ya terus dokter bilang ya udah kamu operasi dulu tahap pertama penebalan dinding rahimnya. Di situ ada 5 pasien waktu itu dengan kasus yang sama. Kasusnya sama. Dia hiperplasia aja tapi Oke. miomnya enggak. Cuma saya yang berat gitu kan ada miomnya. Saya terus pendarahan. Kalau mereka dikasih obat berhenti kadang-kadang terus berdarah lagi. Kalau saya enggak tuh paling sedikit gitu kan keluarnya sedikit. Kalau dikasih obat sama dokter sedikit keluarnya. Tapi kalau saya nggak minum obat waduh udah deh Terus aja ya. Oke. terus sampai HB saya turun 6 gitu kan. Saya pingsan gitu. Udah sering ngalamin gitu deh. Terus saya dioperasi. Wah, ada teman saya 4 orang itu semuanya hiperplasia. Terus kan masuk ke lab dulu kan. Di lab setelah dioperasi masuk ke lab gitu kan. Hasilnya gitu. Ganas apa enggak? Ternyata mereka ganas gitu semuanya. Ini berarti hampir sama seperti kanker atau apa Bu? Oh, Iya, kanker juga itu ya. jadi untuk jadi masuknya ke kanker serviks ya. Oh, kanker serviks itu. Lalu Mereka nangis, saya juga takut kan. Hasil saya juga saya bawa nih. Duh, saya takut ya Allah, tapi saya pasrah. Saya udah pasrah, udah capek gitu ya, udah pasrah, terserah Allah aja deh mau nggak ada gitu saya. Tapi teman-teman saya bilang Bu, saya kena kanker serviks, tapi udah tahu belum stadiumnya? Saya bilang gitu kan, belum sih dokter cuma bilang saya suruh dibuang rahim saya. waktu itu Ibu sempat dibuang juga? Enggak, belum. Kan saya kan belum masuk ke belum masuk ruangan. ke ruangan, gitu, oke. Ceritanya ketemu nih sama pasien yang lain.
teman saya gitu, ya teman berobat gitu. Terus mereka nangis gitu. Saya sih kasih kekuatan gitu. Padahal saya sebenarnya takut sama juga ya, gue mengalami hal yang sama juga ya. Takut banget saya. Lalu terus pas udah mereka pulang, saya kan terakhir masuk, dibaca tuh kan hasilnya. Ibu bersyukur ya sama Allah, kata dokter. Jadi saya kaget. Dokter ngomong ini kenapa? Ibu salah satu yang nggak ganas katanya. Saya sampai nangis di situ sama dokter. Tapi ibu tetap ya katanya miumnya harus dibuang. Karena memang ada 2 kasus ya, ada miumnya juga ya. Saya terus tanya, dok kenapa sih kok masih keluar terus gitu kan? Ya sakit gitu, perut saya malah tambah sakit. Kalau berdiri 5 menit aja saya gemeteran paha saya, kaki gitu nggak kuat saya. Jadi saya harus duduk juga nggak bisa lama, pinggang saya sakit gitu. Jadi memang terus kalau sakit apa tadi Bu? Hiperplasia ya, itu memang sakitnya di sekitar perut dan kaki juga ya. Sini kan sekitar rahim kan di dalam rahim kan. Itu jadi saya sakit gitu, nggak bisa jalan bener-bener. Jadi tidur gitu depan TV. Itu gitu. kerja sampai berhenti juga Bu? Berhenti, saya resign karena saya udah nggak tahan. Terus ya itu dokter bilang kamu harus tahap yang kedua, operasi miumnya. Karena miumnya ada 3. Nah yang paling parah itu yang ada di dinding rahim, dokter bilang. Jadi dia menekan gitu loh, menekan dinding rahim saya, jadi tetap aja dia keluar pendarahan Bu, dokter bilang gitu. Aduh, saya bilang saya dioperasi untuk yang kedua kali, saya mikir aja ntar saya kenapa-napa lagi gitu kan. Kalau iya ya, kalau enggak ya dok saya iyain aja. Saya terus pulang. Terus saya baik Bu, tadi sebelum kita melanjutkan lagi Bu ya mengenai kasus Ibu ya, kita tahan dulu ya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Jadi puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan oleh orang Islam. Menahan hawa dan nafsu. Mbak, minta air dingin. Aduh, Mam. Sekarang kan bulan puasa. Memangnya Mam nggak puasa, Po? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suasana ini bisa menjadi doa. Pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan sekali lagi pemirsa, alamat dari klinik Terapi Kolbu ini ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 021-858-2029 atau di 021-8500413 atau di 021-7058-0381. Dan ada websitenya juga di www.powerofsoul-indonesia.org ya. Nah pemirsa, tadi sebelum iklan Ibu Elizabeth sempat bercerita mengenai bahwa memang Ibu Elizabeth ini menderita penyakit mium dan juga
sudah hiperplasia atau penebalan dinding rahim dan sempat sudah dioperasi, bahkan penyakitnya semakin parah. Nah, akhirnya Ibu Elizabeth ini pergi berobat ke klinik terapi kolbu, dan kita akan tanya nih pemirsa ya, sebenarnya hasilnya seperti apa. Baik, Ibu Elizabeth tadi sempat mengatakan juga dulu semakin dioperasi, setelah dioperasi malah jadi semakin parah gitu ya Bu ya. Karena memang tadi si pendarahan itu terus-terusan karena memang menekan ya Bu ya si miumnya itu ya. Karena masih ada miumnya. Jadi percuma ya hiperplasia mungkin dokter cuma pengen tahu aja itu hiperplasia saya ganas apa enggak gitu kan. Kalau misalnya ganas kan berarti saya larinya ke kanker cervix gitu. Nah, makanya dia bertahap gitu loh, mengobati saya gitu loh, menangani saya gitu, dia bertahap. Dia bilang saya bertahap mengobati ibu karena ibu HB-nya juga drastis kan, dia takut gitu operasi saya sekaligus, mungkin takut kayaknya takut saya kena Resiko juga ya Bu ya kalau langsung dua penyakit diambil langsung. Terus saya ya udah, saya diem aja ya, pulang saya diem, yang penting saya tidak ganas gitu kan. Sudah bersyukur ya Bu ya, saya udah bersyukur banget sama Allah. Aduh ya Allah, saya nangis tuh di rumah, saya kasih tahu anak-anak saya semuanya. Mereka juga ya gimana ya, namanya anak ya, seneng gitu kan mamanya nggak ganas gitu kan. Terus saya nonton TV, namanya orang sakit nih ngejarnya tiduran gitu kan. Saya nonton TV sepanjang hari, saya nonton TV. Habis nggak kuat kan kalau jalan juga paling sebentar gitu. Nah, saya lihat di Jak TV, nah, ada Ustadz Sony, ada yang lain-lain, saya catetin mbak semua. Nah, saya catetin, terus saya telepon. Terakhir hari Rabu, nggak salah ya sore ya, saya melihat tayangan ini Ustadz Sony ya, dia menyembuhkan ini loh, pasiennya ini loh, apa nih, kanker yang di getah bening ini. Saya pikir itu kan penyakit susah ya, getah bening susah itu. Saya bilang teman saya aja meninggal gitu kan, ini kali ya cocok. Terus kalau kolbu apa ya, saya gitu pikir apa ada hubungannya dengan hati gitu ya. Saya coba telepon, saya mulai tertarik gitu. Sampai apa nih Bu yang membuat Ibu akhirnya tertarik kan? Mungkin Ibu kan sudah mencatat dengan berbagai macam pengobatan alternatif lainnya Bu, sampai akhirnya oke ini nih saya yakin sama ini, sampai Ibu tertarik apa nih Bu? Tertariknya dia nggak pakai obat ya. Saya takut tuh sama suntik ya. Waktu saya dioperasi aja sampai tegang banget, sampai saya digini-giniin sama yang dokternya karena nggak masuk tuh obatnya di badan saya. Ibu jangan tegang, ibu jangan gitu. Terus kenapa ya, saya bilang iya ibu kok tegang banget, jadi obatnya nggak masuk katanya, obat anestesinya. Terus ini kali ya nggak pakai obat, nggak pakai jamu, karena saya kan sudah kemana-mana juga mbak, Sudah terlalu banyak obat juga ini Bu ya. saya kan takut gitu kan nanti jangan-jangan yang lainnya kena gitu kan ya, itu yang saya takutin gitu. Makanya saya coba deh kesini gitu. Akhirnya begitu datang ke tempatnya Pak Ustadz, apa nih Bu yang dirasakan? Saya baru-baru tanya, baru-baru ini yang nanganin Pak Ustadznya langsung atau asistennya gitu kan seringkali saya asistennya gitu, nggak ketemu langsung gitu sama yang pemiliknya lah yang itu ya gitu. Oh langsung Bu katanya. Oh ya udah kalau langsung saya mau. Ya saya ngomong sama Pak Ustadz, saya cerita gini. Terus dia bilang ya mudah-mudahan ini yang terakhir Ibu berobat gitu. Benar, dan memang benar ya Bu ya, yang terakhir ya Bu ya. Dari keyakinan itu Bu ya, mungkin kalau seperti Pak Ustadz tadi katakan, mungkin ikhtiarnya itu Bu ya, ikhtiar Ibu adalah niat saya ingin sembuh dan memang diberikan jalan itu Bu ya. Tema kita ini sesuai sekali nih pemirsa, bahwa memang pintu kun fayakun terbuka ya Bu ya, dengan ada niat dan mungkin cinta kasih dari Ibu dan juga anak-anak ya. Pasrah Mbak, udah pasrah, pokoknya saya udah berdoa, udah deh pasrah lah saya gitu. Berapa kali terapi Bu akhirnya bisa merasakan adanya perubahan itu? Saya yang ketiga ya, udah berhenti ya. Sudah berhenti tuh pendarahan itu ya. Sempat dicek dulu lagi nggak sih? Saya cek, dicek lagi ya. Malah miumnya hilang satu. Emang ada berapa mium? Ada 3. Ada 3 mium, dan yang ketiga kali terapi itu miumnya sudah hilang satu. Belum, udah yang kelima kali. Yang kelima? Saya langsung kan, saya kan masih kontrol ke dokter juga gitu kan. Terakhir saya di USG lagi. Nah yang satu hilang gitu.
terus yang menekan dinding rahim saya tuh kecil. Jadi udah nggak jadi saya dioperasi, dokter udah nggak apa-apa, aman kamu Lu gitu. sempat bertanya nggak sih Bu di dokter ini? Nggak tanya. Sebenarnya dijawab Bu langsung. Dijawab. Baik Bu, nanti kita masih akan melanjutkan lagi ya. Iya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Tropical Bu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Irama. Jak TV adalah TV lokal terbangga masyarakat Jakarta. Maju terus Jak TV. Jak TV, My City, My TV. Berpuasa sekeluarga sehari penuh